Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Agustina Maso dengan NIM 2503030015. Saya dari kelas D semester 1 Program Studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi trias politika atau pembagian kekuasaan dalam negara. Trias politika merupakan teori pembagian kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan ke dalam 3 bagian utama yang saling mengawasi dan saling mengimbangi. Jadi teman-teman, tujuan dari dibentuknya trias politika ini agar yang dikemukakan oleh Montesquieu tadi, agar kekuasaan itu tidak hanya berpihak kepada satu pihak saja atau suatu lembaga saja, tetapi tujuan pembagian kekuasaan ini agar bisa berjalan dengan baik, agar suatu negara itu tidak hanya berpihak kepada satu lembaga saja. Karena ketika kekuasaan itu hanya diserahkan kepada satu pihak saja, maka pihak tersebut akan melakukan segala sesuatu atau peraturan dengan berdasarkan kekuasaan yang telah dia miliki. Jadi seolah-olah bahwa karena dia sudah berkuasa, karena dia sudah dipercayakan sebagai pemimpin, maka dia akan melakukan segala sesuatu menurut pendapat atau menurut perspektif atau peraturan yang sudah dia buat. Maka warga negara tersebut harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Maka tujuan pembagian kekuasaan ini sangat penting dalam suatu lembaga negara, agar kekuasaan itu tidak hanya berpihak kepada satu lembaga saja, tetapi dengan adanya lembaga lain, maka mereka akan bisa saling bekerja sama untuk menyukseskan suatu tujuan dalam membentuk negara, agar menjadikan negara tersebut sebagai negara maju dan juga negara berkembang. Yang berikut pengertian trias politika. Secara etimologis, trias politika berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan kata trias yang berarti 3, AS yang berarti poros atau sumbu, serta politika yang berarti politik atau kekuasaan. Artinya, pembagian kekuasaan menjadi 3 lembaga yang saling mengawasi. Seperti yang pertama, ada lembaga legislatif, yang kedua, lembaga eksekutif, dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Yang berikut, tujuan pembagian kekuasaan. Yang pertama, mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak atau mencegah kekuasaan absolut. Jadi teman-teman, agar kekuasaan itu tidak tetap kepada satu pihak atau suatu lembaga pemerintahan saja, maka perlu adanya pembagian kekuasaan ini agar berguna untuk mencegah kekuasaan tersebut, agar tidak tetap atau tidak hanya berpihak kepada suatu lembaga pemerintahan saja. Yang kedua, mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Jadi teman-teman, seperti di negara kita ini, negara Indonesia ini adalah negara demokratis, yang dimana sistem pemilihannya itu berdasarkan dari suara rakyat, bukan berdasarkan kepada garis keturunan, yang dimana masyarakat ini punya peran penting dalam pemilihan. Masyarakat ini punya peran penting dalam memilih dan menentukan siapa yang pantas dan siapa yang dianggap bisa menjadi pemimpin dalam suatu lembaga negara atau dalam suatu lembaga pemerintahan yang ada di dalam suatu negara, agar pemerintahan itu dapat berjalan adil, agar pemerintahan itu tidak, yang dimana agar orang-orang itu tidak menilai bahwa pemerintahan itu seperti tidak adil, berjalan sendiri-sendiri, tapi yang dimana dengan adanya pemilihan secara demokratis ini, agar pemerintahan itu bisa berjalan merata atau berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Yang berikut menjamin kebebasan dan hak-hak warga negara. Yang dimana teman-teman, pembagian kekuasaan ini dapat menjamin hak-hak warga negara dan kebebasan warga negara. Yang dimana kita sebagai warga negara ini, kita punya hak, kita punya kebebasan untuk menentukan atau menyuarakan apa yang menurut kita itu baik, apa yang menurut kita itu pantas. Karena suara rakyat itu juga pasti dibutuhkan. Karena kita hidup dalam suatu negara ini, kita pasti punya perspektif atau pemikiran atau masukan mengenai apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Mana tahu suara rakyat ini dapat membantu dalam terjalannya suatu progres yang ada di dalam suatu negara. Dan yang dimana hak-hak dan kebebasan kita ini juga perlu diperhatikan, karena kita hidup dalam lembaga negara ini, kita hidup dalam suatu negara ini, kita punya pemerintahan, kita punya lembaga pemerintahan, dan tentunya masyarakat juga perlu diperhatikan dan perlu adanya kebebasan. Yang terakhir, yang berikut, menciptakan mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara. Jadi teman-teman, lembaga negara yang sudah dibagi, yang sudah ditentukan itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi pasti adanya pengawasan dari lembaga-lembaga lain. Jadi pasti adanya kerjasama dari bagian lembaga-lembaga tersebut. Jadi lembaga-lembaga tersebut itu tidak berjalan sendiri, tapi mereka pasti akan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Yang berikut, kekuasaan legislatif, yaitu tugas yang pertama membuat undang-undang, dan yang kedua mengelola anggaran negara, dan yang ketiga mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga yang terdapat dalam legislatif itu yang pertama ada DPR, yang kedua DPD, dan yang ketiga MPR. Fungsi dari legislatif adalah fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi teman-teman, lembaga legislatif ini adalah lembaga yang bertugas merancang dan merumus undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Seperti di negara kita, negara Indonesia ini, yang dimana lembaga legislatif ini sangat berperan penting dalam merancang undang-undang yang dibutuhkan dalam negara kita ini. Jadi undang-undang yang kita pakai, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam peraturan yang kita gunakan ini, itu disusun atau dirancang oleh lembaga legislatif ini. Yang berikut, kekuasaan eksekutif. Tugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Lembaga yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Fungsi dari eksekutif adalah pelaksanaan hukum, administrasi publik, hubungan luar negeri, pengelolaan anggaran, serta menjaga keamanan dan pertahanan nasional. Jadi teman-teman, lembaga legislatif ini adalah lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau menjalankan peraturan-peraturan yang ada dalam negara. Dan lembaga legislatif ini juga dia bertugas untuk mengatur anggaran negara dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara luar agar dapat menciptakan suatu negara yang maju dan negara yang berkembang. Itu dilakukan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri yang ada dalam suatu lembaga negara. Yang berikut, kekuasaan yudikatif. Tugas menegakkan hukum dan keadilan secara menyeluruh. Lembaga yang terdapat di dalamnya yang pertama, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Fungsi dari lembaga yudikatif adalah mengadili perkara hukum, menjaga konstitusi, dan menjamin keadilan warga negara. Jadi teman-teman,
Mahkamah Agung ini bertugas untuk mengadili di tingkat kasasi atau tingkat akhir. Jadi ketika terjadi suatu perkara dalam suatu negara, Mahkamah Agung ini yang bertugas mengadili di tingkat akhir atau tingkat kasasi. Seperti kita ambil contoh, seperti para koruptor yang melakukan korupsi. Nah, ketika perkara itu sedang hangat-hangat dibicarakan, perkara itu sedang dihadapi atau sedang diatasi, nah Mahkamah Agung ini dia bertugas mengadili di tingkat akhir. Dia yang bertugas untuk menentukan bahwa koruptor itu benar-benar bersalah atau tidak. Tetapi kita lihat di negara kita ini, negara Indonesia ini, keadilan itu belum sepenuhnya diterapkan atau dijalankan sesuai dengan peraturan atau hukum yang ada. Tetapi orang-orang seperti para koruptor ini adalah yang dimana orang-orang yang dianggap orang-orang yang beruang, mereka yang memiliki power. Jadi mereka melakukan penyogokan dengan para hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung ini. Mereka melakukan penyogokan karena mereka ini memiliki power, memiliki uang. Jadi mereka melakukan penyogokan agar sanksi yang harusnya diberikan kepada mereka karena telah melakukan korupsi itu, sanksinya itu harusnya setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Tetapi karena mereka mempunyai orang-orang yang punya uang, jadi mereka melakukan penyogokan terhadap hakim agar sanksi yang diberikan kepada mereka itu berkurang atau bisa dijual belikan lah, istilahnya bisa dijual belikan lah. Jadi yang dimana dengan adanya cara ini, maka para koruptor itu tidak segan-segan untuk melakukan korupsi. Nah, ini merupakan suatu ketidakadilan karena dimana orang-orang yang kelas bawah yang melakukan kesalahan itu sanksinya sangat berat dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan korupsi yang dimana telah memakan uang negara, yang dimana telah memakan uang negara itu termasuk dalam uang rakyat. Jadi itu merupakan suatu ketidakadilan yang ada di dalam negara kita ini yang belum sepenuhnya diterapkan. Yang berikut Mahkamah Konstitusi, yang dimana lembaga ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif tadi akan diuji ulang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Yang berikut ada Komisi Yudisial, yang dimana bertugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang berikut, penerapan di Indonesia. Indonesia menganut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan mutlak. Artinya, setiap lembaga memiliki fungsi masing-masing, tapi tetap bekerja sama. Contoh, Presiden tidak bisa membuat undang-undang tanpa DPR, dan DPR tidak bisa melaksanakan undang-undang tanpa Presiden. Jadi teman-teman, tujuan dari pembagian kekuasaan tadi agar lembaga tersebut itu tidak berjalan sendiri, tetapi perlu adanya kerjasama dari lembaga-lembaga lainnya agar bisa terwujudnya suatu program kerja yang baik untuk memajukan suatu negara agar negara itu bisa dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang. Yang terakhir, kesimpulan. Trias politika merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Dengan pembagian kekuasaan yang seimbang, negara dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak rakyat. Baik teman-teman, demikian presentasi saya. Jika penjelasan saya belum sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki teman-teman, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih.